Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sastrawan Muda. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang tantangan mahasiswa baru ketika sudah berada di dunia mahasiswa atau sudah berada di dunia kampus. Tentu menjadi mahasiswa adalah suatu hal yang sangat membanggakan ya bagi sebagian orang, tapi ada juga yang tidak begitu mengasihkan bagi sebagian mahasiswa lain. Di era zaman sekarang, menjadi mahasiswa tidak hanya mengejar indeks prestasi kumulatif atau disebut dengan IPK. Secara teori perkuliahan memang kita benar mencari yang namanya IPK tinggi. Nah, kenapa kita mencari IPK tinggi? Karena itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, atau kebanggaan tersendiri lah ya bagi secara pribadi atau individu. Tapi tidak itu saja kawan-kawan mahasiswa. Karena kenapa saya katakan tidak itu saja? Di dunia yang serba canggih dengan teknologi, dengan adanya perjanjian-perjanjian baru oleh pemerintah dengan negara lain, dengan negara-negara tetangga. Yang pertama itu dibukanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Terus sekarang didatangkan lagi dengan sebuah tantangan bagi mahasiswa atau pemuda, yaitu modus demografi. Nah, dua hal ini adalah seharusnya menjadi pandangan mahasiswa ke depan. Dua hal ini harus kawan-kawan mahasiswa harus pandai membaca situasi tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika sudah berada di bangku perkuliahan, tentu hal-hal baru sangat berubah sekali. Ada hal-hal yang baru kita temukan, bertemu dengan nilai-nilai yang baru, bertemu dengan kawan-kawan baru, cara belajar yang baru, dan tuntutan yang baru. Nah, pertama itu kita akan coba bahas tentang tantangan mahasiswa dari segi dari segi pengetahuan. Nah, dari segi pengetahuan ini yang ingin saya bahas sangat urgent sekali. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, contoh jurusan kawan-kawan ambil jurusan atau prodi manajemen, atau prodi pendidikan, atau prodi hukum. Nah, ketika kawan-kawan sudah sampai di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan masyarakat, contohnya ketika kawan-kawan ketika KKN atau magang atau PL lah namanya ya, praktek lapangan. Suatu saat nanti ketika masyarakat bertanya kepada kawan-kawan, ada anaknya ya, contoh anaknya minta dibantu buatin PR, atau anaknya nggak bisa buatin PR, contohnya tikmatik. Dek, boleh bantu anak saya nggak ngerjain soal, saya nggak bisa karena saya nggak belajar, saya nggak sekolah dulu ya. Nah, kita selaku mahasiswa tentu tidak bisa mengatakan, oh maaf bu, saya nggak bisa bu, matematik, jurusan saya itu adalah ekonomi, jurusan saya itu adalah hukum. Masyarakat tahunya kita adalah mahasiswa. Masyarakat tahu kita itu adalah mahasiswa. Mereka tidak tahu kita itu jurusan apa, mau jurusan ini, jurusan itu. Masyarakat nggak tahu gitu loh. Yang mereka tahu mahasiswa, mereka pandai, mereka tahu. Jangankan matematik, mungkin yang segi yang lain, ketika masyarakat membutuhkan ide-ide, nah mahasiswa lah sebenarnya yang harus dibentuk, yang memiliki pemikiran intelektual. Nah, untuk itu kawan-kawan, berarti ketika mahasiswa menyandang gelar mahanya, besarnya itu, tentu di sini mahasiswa tidak dituntut saja tujuan kuliahnya mencari indeks prestasi kumulatif yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, IPK yang tinggi. Buat apa IPK kawan-kawan tinggi? Buat apa nilai kawan-kawan itu tinggi, tapi ketika di tengah-tengah masyarakat kawan-kawan itu tidak mampu menjawab tantangan dari masyarakat. Nah, untuk mengasah hal-hal tersebut, untuk mengasah membantu skill maupun soft skill yang ada dalam diri kawan-kawan, tentu dibutuhkan yang namanya pengetahuan, pengasahan ilmu dan teknologi dalam diri.
Nah, hal tersebut tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan saja, tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan. Nah, tentu ada wadah-wadah baru tempat kita belajar hal tersebut, ada himpunan-himpunan baru tempat kita belajar hal-hal tersebut. Nah, contohnya ketika kita dalam sebuah organisasi, kita berada dalam sebuah himpunan. Di dalam himpunan tersebut pasti ada yang jurusannya prodinya manajemen, ada prodinya matematika, pendidikan atau hukum, atau ada yang dari prodi kedokteran dan lain-lain. Nah, di sana nanti kawan-kawan akan bertukar pikiran, gimana sih kalau di pendidikan, apa sih, bagaimana sih cara belajarnya, kalau di ekonomi gimana sih, kalau di kedokteran gimana sih, di hukum tuh gimana sih gitu loh. Nah, kawan-kawan akan setidaknya sedikit ilmu dari kawan-kawan berbeda prodi akan didapatkan ketika kawan-kawan berada di organisasi. Nah, itu tantangan pertama ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua yang sangat berat sekali adalah tantangan di dunia, jangan di dunia ya, tantangan di Indonesia sajalah dari segi bidang bonus demografi. Indonesia akan didatangkan dengan yang namanya bonus demografi. Ini adalah tantangan yang sangat serius bagi kawan-kawan pemuda maupun mahasiswa. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada tahun 2020 sampai tahun 2030 itu adalah puncaknya modus demografi. Nah, tahu nggak apa itu modus demografi? Modus demografi itu adalah banyaknya usia produktif daripada usia tua. Usia produktif artinya mulai dari usia 18 tahun sampai kalau produktif ya sekitar 40 tahun atau 30-an tuh menurut saya produktif banget gitu loh. Masih jiwa-jiwa berontaknya itu masih ada dalam dirinya. Nah, itu ketika itu terjadi di Indonesia, melundaknya usia produktif, tentu secara mahasiswa yang kuliah saat sekarang tentu akan mencari kerja nanti di instansi-instansi pemerintah. Padahal yang tamat per tahunnya di universitas itu melebihi jutaan mahasiswa. Yang sedangkan pembukaan lapangan kerja cuman ratusan juta lah gitu kan. Atau ratusan ribu lah gitu kan. Itu malah puluhan ketika kita berada di kota maupun kabupaten. Nah, untuk itu tentu harus mahasiswa pada saat sekarang ini harus memiliki memiliki jiwa wirausaha, jiwa kritis, jiwa idealisnya untuk menyambut bonus demografi tersebut. Jangan sampai bonus demografi ini menghancurkan kawan-kawan pemuda yang ada di Indonesia khususnya ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita bercermin kepada negara-negara maju seperti Jepang, Cina yang berhasil memanfaatkan modus demografi, mereka sukses secara ekonomi, sukses secara ketenaga kerjaan, sukses secara kebutuhan fisik diri mereka. Nah, tantangan bagi kita kawan-kawan mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedang kuliah maupun pemuda. Nah, ini adalah tantangan yang serius yang diberikan sebenarnya kepada kita. Kira-kira mampu nggak kita menghadapi tantangan tersebut. Nah, ini tergantung kawan-kawan mahasiswa. Apakah kawan-kawan hanya stagnan di bangku perkuliahan, tidak mau mencari jejaring sosial, tidak ingin mencari networking ya, jaringan, atau menambah ilmu pengetahuan kawan di luar kampus tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan bantu untuk mengembangkan video ini. Semoga video ini ada baiknya untuk kawan-kawan, termasuk saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam pemuda.